Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 11-1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yakni Masa Orde Baru, ini mempresentasikan hasil PPT kami. Perkenalkan, nama saya Elian Nawati, absen 19. Saya Waris Maulana, absen 20. Saya Elizabeth Tamara, absen 21. Saya Firasa Putri, absen 22. Saya Gadis Amata, absen 23. Saya Gadis Enggadulina dari absen 24. Sekian videonya. Masa Orde Baru. Orde Baru merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang muncul sebagai akibat dari beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya. Orde Baru lahir setelah kekisruhan dan kekacauan yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa G30S PKI yang menurunkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno. Rakyat bersama mahasiswa bergerak mendesak agar Soekarno mengambil tindakan cepat terhadap kelompok G30S atau PKI. Peristiwa G30S PKI menjadi salah satu penyebab melemahnya kredibilitas Presiden Soekarno. Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah kepada Lejen Soeharto yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret. Melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, Soeharto mendapat wewenang untuk mengambil segala tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, stabilitas politik. Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan titik awal muncul dan berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Peran negara dalam Orde Baru melalui kebijakan-kebijakannya, politik dan ekonomi semakin menguat. Namun pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan yang menyebabkan Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. 1. Lahirnya Orde Baru. Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Orde Baru juga didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpanan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Orde Baru ditandai oleh munculnya Tritura, Tri Tuntunan Rakyat, sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura berisikan 3 tuntutan yang meliputi pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Tritura semakin hari semakin radikal disebabkan sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi Tritura, terutama mengenai pembubaran PKI. Akibatnya, situasi keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta hampir tidak terkendali. Dalam keadaan yang demikian, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, Soeharto mendapat wewenang mengambil segala tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Surat Perintah 11 Maret 1966 titik awal muncul yang berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden pusat seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan pengontrol utama lembaga negara lain bersifat suprastruktur DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA maupun infrastruktur LSM, partai politik dan sebagainya. Kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. 1. Kebijakan politik dalam negeri. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI-MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Golkar yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1997.
Penyederhanaan partai politik pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah 1 Partai Persatuan Pembangunan, 2 Golongan Karya, 3 Partai Demokrasi Indonesia. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran mengenai perpecahan yang terjadi di masa Orde Lama karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dwi fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Indonesia Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila P4, Soeharto memiliki tafsir sendiri terhadap Pancasila dan tafsir Soeharto bersifat mutlak pada masa Orde Baru. Pada tanggal 12 April 1976, Soeharto mengumumkan gagasannya mengenai Eka Prasetya Pancakarsa. Gagasan tersebut kemudian diformalkan melalui TAP MPR nomor 4 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau biasa dikenal dengan P4. Kebijakan politik pada masa Orde Baru melibatkan penyusunan P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang juga dikenal dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa, bertujuan memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Tidak ada organisasi yang diizinkan menggunakan ideologi selain Pancasila. Juga diberikan penataran P4 untuk pegawai negeri sipil sejak tahun 1978. Diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Program normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan NKK atau BKK untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik praktis. Dasarnya adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0457/1990 tentang pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf, rezim Orde Baru menggabungkan aksi kritis mahasiswa terhadap jalannya pembangunan dan kebijakan pemerintah saat itu. 2. Kebijakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan sejarah berdirinya PBB pada 7 Agustus 1965 ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu, Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga pemerintah RI tidak setuju dan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini berdampak besar sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan ekonomi serta kesulitan dalam berpolitik dunia. Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa Orde Baru untuk luar negeri dengan kembali masuk ke keanggotaan PBB sesuai dengan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Hal ini juga terjadi karena banyak peran PBB untuk Indonesia, misalnya mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia dan juga mengembalikan Irian Barat kembali ke bagian RI setelah perjuangan pembebasan Irian Barat yang penuh pengorbanan. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian setara antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tuan Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dilakukan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang pro kepada RRC dan berporos pada Beijing sehingga menyebabkan paham komunis tumbuh subur di Indonesia. Kebijakan politik masa Orde Baru justru memutuskan hubungan dengan RRC. Kebijakan politik Indonesia tidak lagi berjalan dengan bebas dan aktif seperti sebelumnya. Maka pemerintah Orde Baru mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC dan meniadakan segala hal yang berbau Cina di Indonesia. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu A. Turut serta dalam pembentukan ASEAN, B. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, C. Ikut berperan dalam KTT Non-Blok, D. Berperan dalam organisasi konferensi Islam. Bergabungnya Timur Timur. Ketika Indonesia merdeka, Timur Timur yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang letaknya dekat dengan Timur Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis pada 1974, pergolakan di Timur Timur terus terjadi dan menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian, Presiden Soeharto memutuskan penggabungan Timur Timur ke Indonesia yang menjadi provinsi ke-27. Walaupun demikian, fraksi Fretilin terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Hingga pada tahun 1999, ketika Orba berakhir, rakyat Timur Timur melakukan referendum untuk lepas lagi dari RI dan mendirikan negara sendiri yang berdaulat.
Kebijakan politik masa Orde Baru ini tidak saja membawa berbagai penyimpangan, namun di balik itu semua, tetap ada kelebihan yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang cukup maju di mata internasional dan pada berbagai bidang. 3. Penguatan peran negara pada masa Orde Baru. Program utama pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap karena pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan persyaratan bagi tercapainya pembangunan ekonomi. Pada masa Orde Baru, peran negara sangat kuat. Ciri-ciri sistem politik Orde Baru antara lain A. Duifungsi ABRI. Duifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. B. Konsep masa mengambang. Memperlakukan konsep masa mengambang floating mass sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memperlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik parpol dan organisasi massa ormas yang ada di Indonesia. C. Korporatisasi negara. Pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan korporatisasi negara, state corporatism. Kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai unsur, seperti buruh, pers, perempuan, kelompok profesi, dan organisasi keagamaan dikooptasi dan ditempatkan ke dalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan pemerintah. D. Sentralisasi pemerintahan. Peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. E. Program bantuan luar negeri. Melalui lembaga International Governmental Group for Indonesia, pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri, di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali utang-utang peninggalan Orde Lama. F. Sistem semi perwakilan. Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Dampak menguatnya peran negara pada masa pemerintahan Orde Baru pada bidang politik. A. Adanya pemerintahan yang otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. B. Dominasi Golkar. Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan. C. Pemerintahan yang sentralistis. Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kebijakan ekonomi pemerintah masa Orde Baru. Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Pembangunan yang dijalankan Orde Baru bertumpu pada trilogi pembangunan bagi Soeharto. Pembangunan bisa berjalan selama ada jaminan stabilitas keamanan. Oleh karena itu, Soeharto tidak mentoleransi adanya gangguan pembangunan dari sisi keamanan. Dilihat dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada MPRS 1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal politik. Dalam menjalankan ketetapan MPRS tanggal 5 Juli 1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan dilaksanakan dalam 3 tahap pembangunan, yaitu A. Tahap penyelamatan untuk mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak menjadi buruk lagi. B. Tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi untuk mengendalikan inflasi dan perbaikan infrastruktur ekonomi. C. Tahap pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Guna mewujudkan perbaikan, maka pemerintah berusaha mengatasi dampak dari hiperinflasi yang menyusun APBN. Guna mewujudkan perbaikan, maka pemerintah berusaha mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah berusaha untuk segera mengurusi hutang luar negeri dan mencari hutang lagi dengan bunga rendah agar bisa melakukan rehabilitasi dan juga untuk pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. Kebijakan ini akhirnya menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi hiperinflasi yang semula 650% pada tahun 1966 menjadi 8,88% pada tahun 1971. Orde Baru menerapkan 3 langkah pembangunan ekonomi sebagai berikut. 1. Berusaha mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri dengan menjadwalkan kembali pelunasan hutang luar negeri. 2. Pengendalian inflasi yang tidak terkontrol melalui program impor komoditas besar-besaran yang dibiayai oleh pinjaman-pinjaman hasil negosiasi. 3. Mengundang investor sebesar-besarnya, terutama investor asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemandirian bangsa ingin diwujudkan oleh pemerintah Presiden Soeharto melalui 2 tahap pembangunan jangka panjang dalam kurun 25 tahunan melalui program pembangunan 5 tahunan. Melalui skenario pembangunan yang dilakukan dalam 2 tahapan pembangunan jangka panjang, itu Indonesia diproyeksikan akan keluar salah satu negara terbesar di dunia, baik secara ekonomi, kemampuan teknologi, maupun hankam. Selain menekankan pertumbuhan, kepemimpinan Presiden Soeharto juga memperhatikan aspek pemerataan pembangunan yang menandakan kebijakannya pro-rakyat. Pemerataan itu diaplikasikan melalui 8 jalur pemerataan, yaitu pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, ditekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan papan.
Kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Jalur ini dilakukan dengan kebijakan untuk mempermudah permodalan usaha yang salah satunya melalui kebijakan perkreditan. Keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya generasi muda dan wanita. Ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Kedelapan, kesempatan memperoleh keadilan. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. 1. Rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita dibagi menjadi beberapa tahap pelita atau pembangunan 5 tahun seperti berikut ini. A. Pelita 1. Pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik sampai 3 atau 5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka lama. B. Pelita 4 pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. E. Pelita 5 pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menitikberatkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. F. Pelita 6 dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Bekerja sama dengan negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, Soeharto akhirnya memperoleh pinjaman dari negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Bahkan negara-negara kreditor tidak hanya bersedia menjadwalkannya kembali, tetapi mereka juga membentuk konsorsium untuk memberikan utang kepada Indonesia. Konsorsium ini dikenal dengan nama Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Rezim Orde Baru sejak awal berdirinya memang dekat dengan kepentingan Amerika, namun Amerika tidak memberikan utang secara langsung lewat mekanisme bilateral. Amerika menggunakan lembaga IMF untuk meluncurkan dana bantuan. B. Kondisi ekonomi pada akhir pemerintahan Orde Baru. Pada pertengahan 1997, Indonesia diterpa krisis moneter. Krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah, dampaknya menyebar ke seluruh sendi perekonomian negara, hingga memunculkan gejolak sosial politik dan tuntutan reformasi. Rupiah selama ini berada dalam kisaran 2.500, namun nilai itu sangat merosot pada Juli 1997. Pada Agustus 1997, nilai rupiah turun 9%. Bank Indonesia mengakui tidak bisa membendung rupiah terus merosot. Pada Januari 1998, rupiah tenggelam hingga level Rp17.000 atau kehilangan 85%. Kondisi itu membuat hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut. Imbasnya, kredit macet di mana-mana membuat balasan bank merugi. Ketika kondisi rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan, yaitu dengan dilikuidasinya sejumlah bank pada tahun 1997. Kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk karena pada akhir tahun 1997, persediaan 9 bahan pokok atau sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali, sehingga biaya hidup semakin tinggi. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF, namun kuncuran dana dari IMF belum terrealisasi. Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi Indonesia tidak terlepas dari masalah hutang luar negeri, penyimpanan terhadap pasal 33 UUD 45, dan pola pemerintahan yang sentralistik. Kondisi perekonomian Indonesia semakin meneguhkan anggapan para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim ini sudah terberit nepotisme, kolusi, dan korupsi atau KKN. Hal ini menyebabkan munculnya aksi demonstrasi sebagai akibat dampak dari kondisi bangsa Indonesia saat itu. Pada Mei 1998, demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan. Mereka menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi secara total. 2. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Orde Baru identik dengan Soeharto yang menjadi presiden selama era baru berlangsung. Perekonomian Indonesia berkembang pesat, pembangunan infrastruktur yang meningkat dan merata, sehingga dapat dinikmati masyarakat. Sayangnya, perkembangan itu dibarengi dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela.
Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Berbagai aksi damai dilakukan mahasiswa dan masyarakat. Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa semakin gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Klimaksnya, demonstrasi semakin marak dan meluas hingga berlangsung di daerah-daerah. Pada 12 Mei, 4 mahasiswa tertembak saat demonstrasi di depan Universitas Trisakti. Tragedi Trisakti mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak demokratis dan tidak merakyat. Peristiwa tersebut merupakan titik balik dengan demonstrasi yang semakin marak. Demonstrasi yang terjadi berujung dengan kerusuhan massal. Terjadi pembakaran dan penjarahan. Periode 1997 sampai 1998 merupakan masa kelam bagi Indonesia. Anjloknya perekonomian nasional disusun dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 karena besarnya gelombang demonstrasi di banyak daerah. Orde Baru yang berusia 3 dasawarsa lebih ambruk diterjang badai krisis ekonomi yang melanda negeri sejak 1997. Kesimpulan dari PPT masa Orde Baru yakni Soeharto merupakan seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jenderal Besar TNI Purn H.M. Soeharto merupakan Presiden Republik Indonesia kedua, sekaligus Presiden dengan masa jabatan terlama yakni 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998. Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia yakni selama 32 tahun adalah masa Orde Baru. Orde Baru istilah yang digunakan pembatas untuk memisahkan periode kekuasaan Presiden I.R. Soekarno yakni Orde Lama dengan periode kekuasaan Presiden Soeharto. Melalui kebijakannya, peran negara dalam Orde Baru semakin menguat. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan harus diakui sebagai suatu prestasi bangga Indonesia. Namun keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana pemerintahan, menyebabkan terjadinya krisis multidimensi yang melahirkan berbagai gerakan sehingga kondisi politik ekonomi pada tahun 1997 memburuk dan turut memperlemah pemerintahan Orde Baru. Saran yang dapat kita ambil yakni masa Orde Baru adalah pentingnya demokrasi, keterbukaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penting untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah lebih inklusif dan partisipatif. Dengan saran-saran tersebut dapat membantu Indonesia menjadi lebih baik dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan inklusif. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.